Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekhona. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Syafi'iyah Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Sehari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi menghindari perilaku kikir dan serakah dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menganalisis dampak negatif dari perilaku pikir dan serakah bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian menyebutkan minimal satu cara menghindari perilaku pikir dan serakah. Tahu apa itu kikir? Ada yang tahu apa kikir itu? Nah, kikir itu tidak mau meminjamkan atau memberikan sesuatu yang menjadi miliknya sendiri kepada orang lain. Bagaimana menurut Islam kikir itu? Tidak baik. Nah, satu contoh. Kalian pernahkah meminjamkan pensil atau penghapusnya sendiri kepada temannya? Pernah apa tidak? Mengapa tidak meminjamkan pensil atau penghapus kepada temannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, materi, sifat, kikir, dan serakah. Mari kita simak materi berikut. Sifat kikir. Pengertian sifat kikir. Kikir adalah sikap cinta dunia, yaitu suka menggunakan hartanya untuk diri sendiri. Orang yang kikir tidak mau berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Sifat kikir juga termasuk sikap yang tercela. Orang yang memiliki sifat kikir akan berusaha keras untuk menjaga hartanya agar tidak berkurang. Orang yang kikir beranggapan bahwa harta adalah segala-galanya. Cara menghindari sifat kikir. Yang pertama, mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat kikir. Misalnya mendapatkan kesukaran dari Allah dan dijauhi teman. Membiasakan diri memberi kepada orang lain walaupun sedikit. Selalu mengingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Mengingat pahala yang didapat apabila kita bersifat dermawan. Sadar bahwa harta benda tidak akan kekal dan dibawa mati. Melihat kehidupan orang miskin yang serba kekurangan. Akibat sikap kikir. Allah melarang kita punya sifat kikir atau bakhil, karena sifat kikir akan berakibat tidak baik. Akibat dari sifat kikir atau bakhil antara lain sebagai berikut: dibenci oleh Allah dan manusia, terjerumus ke dalam perbuatan dosa, suatu saat akan menemui kesukaran, membuat seseorang menjadi sombong dan cinta dunia yang berlebihan. Selanjutnya, sifat serakah. Pengertian sifat serakah. Serakah adalah sifat yang selalu ingin menuntut harta lebih dari yang ia miliki. Serakah dekat dengan keegoisan dan kikir. Serakah bermula dari mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengutamakan keluarganya, dan mengutamakan golongannya saja. Kemudian hal-hal tersebut bertemu menjadi sifat serakah. Sifat serakah ini tidak akan ada habisnya. Artinya, ia akan terus-menerus menumpuk harta tanpa merasa cukup. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat serakah akan jauh dari sikap bersyukur. Orang yang memiliki sikap serakah tidak mau berbagi atau pelit, selalu menginginkan bagian paling banyak, bersikap tidak adil, takut terhadap dunia, serta tidak peduli terhadap kepentingan dan penderitaan orang lain. Setelah kalian nonton video tadi, mungkin ada yang belum ditanyakan dari video tadi. Tidak ada ya? Berarti sudah paham semua ya? Ya. Nah, sekarang untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, Bu Guru kasih materi. Nanti materinya ini dibaca, dipahami. Bu Guru kasih waktu 20 menit. Sekiranya durasinya itu berlangsung sekitar 5 menit. Silakan materinya itu dibaca. Guru kasih waktu 20 menit, dipahami. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan sama guru. Silakan dibaca.
A few moments later. Sekarang guru kasih tugas per kelompok. Sekarang kalian sudah dikasih tugas kelompok ya. Nah, di situ ada pertanyaan. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan sama guru. Nah, di sini lagi penilaiannya guru di setiap kelompok itu dinilai individu. Kalau satu kelompok ada yang tidak aktif, guru kasih nilai rendah. Nanti kalau di kelompoknya saling membantu, kerjanya bagus, nanti nilainya juga bagus. Udah, coba dibaca ya soalnya itu. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke guru. Oh, udah paham nomor 1 yang mana? Ya udah lagi yang tidak paham? Guru, soal nomor 2 tidak paham. Soal nomor 2 ya.